Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai perkuliahan hari ini. Kemarin itu materi terakhir dari e-learning adalah social network model ya. Eh, Nah, selanjutnya nanti kalian secara mandiri coba mengerjakan hand-on lab untuk data, pembahasan tentang data, edge list, dan adjacent metric ya. Jadi edge list dan addition metric ini adalah format data yang biasanya digunakan pada untuk menyimpan menyimpan data yang terkait dengan social network analitik ya. Jadi ingat ini yang di sini kita membahasnya social network analitik gitu. Jadi bukan di social media analitik. Kemudian saya tidak akan lama hari ini karena ada kegiatan di fakultas nanti dari jam 11 gitu ya. Jadi kita akan membahas singkat saja. Nah, jadi nanti dikerjakan jadi dengan mengetahui format data yang digunakan untuk social network analytic nanti mestinya kalau kalian melakukan atau mengambil topik tentang social network analytic gitu ya. Artinya kan harus menggunakan format data yang diberikan di sini gitu ya. Tapi format data seperti ini biasanya tidak kita dapatkan secara langsung di sosial media gitu ya. Jadi kalau di sosial media seperti Facebook atau Twitter itu formatnya tidak akan seperti ini. Jadi kalian harus memprosesnya secara mandiri untuk dapat format seperti ads list atau adjacent metric. Uh, Dibandingkan keduanya, adjacent list itu datanya sederhana ya, sederhana. Biasanya hanya terdiri dari 2 kolom. Sedangkan adjacent matrix itu biasanya seperti namanya, artinya berupa metrik ya. Jadi uh, jadi di kolom atasnya itu adalah nama user misalnya atau nama poinnya. Kemudian di kolom di barisnya di paling kiri itu nama user atau nama poinnya juga atau nama titiknya juga gitu ya. Nanti eh, nanti di nanti bisa dilihat keterhubungan antar masing-masing poin atau masing-masing user itu berdasarkan nilai di pertemuan antara kolom dan barisnya gitu ya. Nah, sebenarnya dari edge list itu bisa kita convert menjadi adjacent matrix. Nanti kalian bisa bisa coba di hand-on lab-nya. Kemudian nanti materi yang terakhir adalah karakteristik social network. Jadi ini untuk mengetahui karakteristik dari social network. Ini beda ya, beda dengan social media analitik. Kalau di social media analitik kan yang perlu kita cari kan sudah jelas kemarin, seperti jumlah 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 tweet, kemudian yang nge-tweet dibagi berdasarkan gender, kemudian tuh misalnya ada tweetnya atau postingannya itu bisa dilakukan sentimen analisis, kemudian kata-kata apa atau topik apa yang sering muncul dengan menggunakan word cloud gitu ya. Nah, sebenarnya memang sosial media analitik itu adalah implementasi dari text mining yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian tentang tugas kemarin kita ada tugas pembahasan tentang menganalisis topik tentang 100 juta pertama gitu ya. Yang mendekati dengan pembahasan kita tentang sosial media analitik ini adalah yang dari kelompok 1 ya. Kelompoknya Muhammad Amir Nugraha, Rizky Rihanda Swaliandi, dan Alvis Jauna. Kenapa gitu ya? Karena selain ada
kalau resumenya ini kan resume apa yang mereka bicarakan itu kan sebenarnya sesuatu yang yang bisa di yang bisa dimengerti oleh manusia gitu ya. Kemudian di akhir, nah di akhir itu ada grafik statistik gitu ya yang dilakukan oleh kelompok satu. Jadi grafiknya itu seperti jumlah subscriber, jumlah viewer, jumlah komentar, dan kemudian jumlah like-nya. Nah, ini kan informasi yang yang menarik atau informasi yang pernah kita bahas juga di sosial media analitik pada materi-materi sebelumnya, seperti yang dilakukan No Limit ataupun IBM Social Media Analytics apps-nya, gitu ya. Nah, kenapa grafik? Kemudian kemarin kita bahas dulu kenapa grafik yang dipilih, karena grafik itu sesuatu yang paling gampang kita lihat gitu ya. Kalau dari sini bisa terlihat mungkin ini mungkin warnanya aja ya, ini mesti harus dibedakan biar gampang dikenali gitu ya. Ini yang paling tinggi ini subscribernya siapa misalnya. Kemudian average-nya, ini saya tidak tahu average-nya maksudnya apa gitu ya. Mungkin ada dari kelompok satu yang bisa menceritakan ini average apa? Ada? Izin menjawab, Pak. Ya. Saya dari kelompok satu, maksudnya average di sini tuh kayak kan tadi di slide sebelumnya tuh ada yang jumlah subscribernya, habis itu yang viewer, nah itu digabung terus dijadikan rata-rata. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Jadi rata-rata dari seluruh nilai yang ini ya, subscriber, jumlah viewer, komentar, dan disukai ya. Tinggi, Pak. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kemudian urutan search engine-nya juga ini dianalisis gitu ya. Oke. Yang lain rata-rata menceritakan tentang isi ya, tentang isi yang diberikan oleh masing-masing konten kreatornya. Nah, andai gitu ya, andai ini gitu ya bisa dianalisis, entah itu analisisnya itu masih manual gitu ya. Misalnya nih dari kalian ambil misalnya dari 100 komentar atau 500 komentar itu dicek misalnya ya. Jadi ambil sampel gitu. Jadi dicek misalnya yang komentar itu jumlah 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 berdasarkan gendernya berapa gitu ya. Jadi dari 500 tadi misalnya yang komentar itu 50% 25% pria atau 75% wanita misalnya. Kemudian mungkin bisa kalian analisis juga secara manual, kira-kira yang komentarnya positif, netral, atau negatif, itu berapa persentasinya gitu ya. Jadi kan seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau lokasi sih susah gitu ya, kita lihat. Tapi kalau tadi gender sama sentimennya mungkin bisa kalian analisis secara manual dulu gitu ya. Nah, itu dia. Tapi kalau saya baca sepertinya yang kalian buat semuanya isinya uh, positif ya. Maksudnya itu tidak ada melihat sisi sisi negatif atau sesuatu yang mencurigakan dari konten-konten yang mereka buat gitu ya. Atau ada komentar yang sedikit negatif atau mencurigakan dari konten yang mereka buat, silahkan kalau ada. Ada nggak? Ada yang bisa menyimpulkan dari masing-masing konten kreator gitu ya.
ada yang menceritakan betapa susahnya untuk mendapat 100 juta atau mereka lebih betapa mudahnya mendapatkan 100 juta? Ya. Silahkan kalau ingin memberikan pendapat bisa via chat juga ya, kalau misalnya tidak ingin terlihat mukanya gitu ya. Ada? Izin menjawab, Pak. Ya. Dari video yang saya tonton kemarin itu, ada beberapa orang yang diwawancara untuk mendapatkan 100 juta. Banyak sih, Pak, beragam jawaban mereka itu, ada yang gampang dan ada yang mudah. Tapi jika diambil kesimpulannya, Pak, setiap orang itu punya angkanya masing-masing, Pak. Jadi tidak bisa ditakar untuk apakah 100 juta itu gampang atau tidak, itu tidak bisa. Mereka punya jalannya masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nih ya, kalau saya melihatnya, terserah nanti kalian ya. Ini kalau saya pribadi, yang mereka bicarakan itu dari segi videonya biasanya yang terlihat hanya yang terlihat di video itu kan biasanya muka, kemudian lingkungan di belakangnya atau lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya kenapa mereka gampang dapat 100 juta, karena mereka sepertinya memang dari orang yang berada gitu ya. Terlihat dari sosoknya dan juga terlihat dari background lokasinya gitu ya. Nah, makanya mereka lebih gampang untuk mendapatkan hal itu karena tidak memikirkan kos-kosan, tidak memikirkan makan bulanan, tidak memikirkan kendaraan gitu kan ya. Kalau misalnya semua itu kalian pikirkan, mungkin dapatnya tetap 100 juta tapi bukan di tabungan gitu ya, tapi dapatnya itu mungkin kalian belanjakan untuk bayar kos-kosan, bayar kontrak rumah dan lain-lain. Nah, itu satu. Yang kedua, rata-rata memang mereka itu banyak yang ngobrol gitu ya, tapi tidak memperlihatkan. Memang ada sebagian yang memperlihatkan ya, tapi memperlihatkannya biasanya yang diperlihatkan itu saya menang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya yang freelance itu tidak diperlihatkan, misalnya saya membuat ini loh dashboardnya, saya dapat segini, nggak diperlihatkan gitu ya. Nah, tapi ya kita jadi percaya begitu saja walaupun yang mereka cuma ngomong tapi tidak melihatkan bukti-buktinya gitu ya. Nah, itu kalau yang dari saya, entah dari kalian gitu ya. Nah, oke. Jadi pada saat kalian menganalisis sosial media gitu ya, tapi yang hal seperti tadi hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan sosial media analitik yang dilakukan nanti oleh mesin, maka yang bisa kita buat ya seperti ini. Kita bisa menghitung gitu ya, menghitung angka-angka yang sudah ada di sana gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghitung sesuatu yang tidak ada atau menganalisis atau melakukan sesuatu yang sepintar manusia gitu ya. Nah, itu dia. Jadi nanti saya akan coba tambahkan satu kuis gitu ya, yang terkait dengan sosial media analitik.
Nanti kuisnya bisa kalian kerjakan. Seperti biasa, kuisnya bisa kalian kerjakan berkali-kali sampai dapat nilai yang terbaik. Kemudian nanti ujiannya, soal kuis-kuis yang ada, itu nanti akan bisa kalian temui lagi. Nah, kemudian jadi nanti setelah perkuliahan tolong kalian kerjakan materi hand-on lab yang ada di e-learning, kemudian sekaligus dengan karakteristik sosial network-nya ya. Nanti saya akan edit nih jam pengumpulannya. Nah, setelah itu nanti minggu ini juga saya atau minggu depan mungkin kita akan kuis dulu, setelah kuis baru kita UTS. Nah, selanjutnya kita coba bicara hal lain ya. Ini masih bicara tentang PKM nih gitu ya. Kegiatan untuk kreatif mahasiswa. Kemarin memang di 2019 mungkin belum ada ide untuk ikutan PKM mungkin ya. Tapi ya kalau misalnya ada masih sempat kalian kerjakan ya, atau kalian buat proposalnya. Kalau kalian cek di proposalnya itu tidak semuanya yang susah-susah gitu ya. Tapi ada juga hal yang mungkin bisa kalian kerjakan nih. Kan ada kalau saya lihat slide apa nih materi tugas yang kalian masukkan itu desainnya bagus-bagus ya. Nah, mungkin kalian juga kalau di sini kan nggak harus riset dan lain-lain gitu ya. Tapi ada nih yang membuat video, jadi PKM video gagasan konstruktif gitu ya. Nah, di sini kan ada SDG. SDG itu saya lupa. SDG itu Sustainable Development gitu ya, Sustainable Development Goal. Jadi di sini ada PKM video gagasan konstruktif, isunya SGD atau isunya nasional gitu ya, atau isunya bisa hal-hal lain yang lagi tren sekarang gitu kan. Nah, mungkin kalian misalnya membuat video gagasan konstruktif apa gitu kan, mungkin terkait misalnya isu yang sekarang ini gitu kan, misalnya isu penipuan supaya tidak tertipu bagaimana dan lain-lain gitu ya. Kalau yang lain ini ada karsa cipta, karya inovatif, dan juga kewirausahaan. Kalau kemarin Kevin dan teman-temannya mungkin akan berencana untuk ikutan yang PKM kewirausahaan gitu ya. Nah, jadi yang saya dapat ULM ini itu tahun kemarin tidak ada satupun yang mengirim tentang PKM video gagasan konstruktif gitu ya. Malah yang mengirim itu dari Uniska katanya, dan akhirnya mereka dapat. Nah, mungkin kalian yang bisa membuat gambar, membuat video, nah mungkin bisa ikutan yang video gagasan konstruktif ini gitu ya. Lumayan, tetap dapat 5 sampai 7 juta juga. Nah, itu dia. Kemudian kalau kemarin sih ceritanya dari Kevin tentang kopi ya, Kevin ya? Betul, Pak. Iya. Jadi ya nggak masalah gitu ya, apapun bisa dibuat untuk itu. Nah, kemudian saya minta juga coba dicek-cek gitu ya,
usaha kopi yang lagi ramai itu seperti apa gitu ya. Ini kita cerita santai yang ini ya. Ini salah satu startup. Biasanya kan startup itu startup teknologi ya, kayak Gojek, Grab, kemudian Bukalapak, Tokopedia, itu kan beberapa beberapa startup unicorn gitu ya. Dan basisnya itu adalah teknologi. Nah, yang mengejutkan memang yang ini nih, Kopi Kenanga ini jadi salah satu startup unicorn juga dengan valuasinya hampir $1 miliar gitu ya. Kebayang berapa kerupuk yang bisa kalian beli dari itu. Kemudian biasanya kalau startup kan pendananya ada pendanaan seri C, B, dan A gitu ya. Kalau nggak, saya nggak tahu apakah Tokopedia dan Gojek sudah pendanaan seri A gitu ya. Kemudian investornya yang Kopi Kenanga ini banyak, selain artis, jadi ada Jay-Z, kemudian Serena Williams gitu ya, pemain tenis, juga pendiri Facebook, juga ikutan invest di Kopi Kenanga. Tahu nggak pendiri Facebook siapa? Ada yang tahu? Silahkan di kolom chat. Ada yang tahu? Silahkan kalau ada yang tahu. Yang pasti bukan Mark Zuckerberg ya, tapi Eduardo Severin. Ini uh, kalian harus nonton Social Network nih kayaknya. Di situ diceritakan kalau pendirinya itu justru yang ngasih duit itu si Eduardo Severin ya, pertama ya. Si Marknya nggak keluar duit banyak, yang punya duitnya itu Eduardo. Tapi memang di akhirnya memang si Eduardo cuma dapat share-nya kecil gitu ya, gara-gara konflik yang ada di dalamnya. Kenapa sih Kopi Kenanga bisa jadi startup unicorn gitu ya? Katanya sih karena namanya simple dan kekinian, kemudian karena produknya, karena inovasinya, tapi sebenarnya itu karena mereka juga tetap memanfaatkan teknologi gitu ya. Teknologinya itu konsep grab and go, jadi ceritanya orang nggak perlu yang Tes, tes, tes. Kita tungguin aja dulu bapaknya lah guys.
saya lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi di kopi kenanga itu yang mereka jual adalah konsepnya grab and go. Ini sih bukan konsep baru sebenarnya, di GoFood juga ada gitu ya. Tapi ya ini yang mereka jual gitu ya. Jadi dia memanfaatkan teknologi, bikin apps-nya juga gitu ya. Jadi ceritanya tempat warung aja tidak ada tempat nongkrong gitu ya. Jadi orang yang mau buka ini jadi lebih murah gitu. Nah, yang lain ini juga hal menarik nih, salad stop di Banjar belum ada lah, tapi kayaknya di Jawa, Jakarta itu sudah ada salad stop. Ini juga termasuk besar nih, sampai 125 miliar dari jualan sayur gitu ya. Nah, mungkin kalian juga misalnya PKM mau jual sayur khas Indonesia, maksudnya tapi yang sudah jadi gitu ya. Nah, tapi konsepnya mereka ceritanya itu pertama mereka konsepnya adalah eat white awake gitu ya. Jadi orang mengajak orang makan dengan sehat, dengan benar gitu. Kemudian mereka cerita ini akan cara mereka mendapatkan sayurannya itu berdampak baik pada lingkungan, hewan serta rantai makanan. Kemudian konsepnya lagi mengurangi plastik. Mereka malah bilang zero waste gitu ya. Kemudian tisunya itu hanya diberinya sedikit, tisunya juga bukan tisu biasa, tapi pakai tisu dari bambu katanya. Nah itu dia. Kemudian tetap mereka juga memanfaatkan teknologi juga gitu ya. Jadi kita bisa create salad sendiri, nanti pilih, kemudian nanti ketahuan nanti beratnya berapa, energinya berapa, proteinnya berapa, fatnya berapa, karbohidratnya berapa gitu ya. Nah ini yang biasanya tidak ada di kita gitu ya. Kalau waktu saya di Jepang dulu sih, waktu kita makan itu, nanti kan kita makan apa tuh, kita milih makanan tuh di kantin atau di tempat makan, nanti di struk belanjanya itu kan kita ada tulisan tuh makannya ngambil apa aja. Di sampingnya itu selain harga ada tulisan ini, tulisan kalorinya gitu ya. Jadi kita ketahuan nih saya itu makan ini berapa kalori hari ini gitu. Nah, kemudian di salad stop itu memanfaatkan cloud kitchen gitu ya. Cloud kitchen ini artinya orang nggak perlu punya dapur untuk bikin usaha, tapi dapurnya sistemnya itu cloud, tapi sistem maksudnya itu bukan dapur itu di internet gitu, tapi orang nggak perlu punya dapur, jadi ada orang punya dapur, nanti kita bisa sewa ke sana. Nah jadi misalnya saya nih punya ruangan luas gitu ya, saya buat aja dapur, saya petak-petak nanti di sana. Nanti di situ ada KFC, ada McD, ada apa sebagai dapurnya gitu ya. Atau di sana itu misalnya ada Pondok Garuda, ada Dija, ada apa lagi gitu ya. Nah, jadi dapurnya di sana. Jadi kalau orang mesan, jadi kalau kita mau bikin usaha ya dapurnya pakai di sana. Kemudian kalau misalnya kalau ada restoran mesan, tinggal pesan di aplikasi, kemudian nanti disalurkan nanti pesanannya ke dapur masing-masing gitu ya. Jadi ini yang mereka pakai. Jadi dari dua hal tersebut rata-rata tetap menggunakan teknologi gitu ya. Nah, begitu juga kalau kalian nanti entah itu mau usaha atau ikutan PKM, nanti usahakan ada sentuhan teknologinya gitu ya. Entah itu teknologi sesuai dengan bidang kalian atau teknologi dengan yang lainnya. Atau tadi seperti yang salad stop ada istilah eat white awake gitu ya. Mungkin kalian juga misalnya punya kopi, misalnya kopinya apa gitu ya. Ada filosofinya gitu, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Semoga kalian ada yang ikutan PKM ya. Ikut-ikut aja, ikut-ikut rame-rame. Terus saya lihat desain dari materi-materi pengumpulan tugasnya bagus-bagus tuh gitu ya. Sayang kalau misalnya itu tidak dipergunakan untuk yang bisa menghasilkan gitu ya. Bikin aja video kalian, kelompok-kelompok tadi bikin aja video gitu ya. Kalau misalnya
belum mau ikutan yang topik yang lain gitu ya. Yang topik lain mungkin mikir gitu ya. Kalau video kan ambil cari-cari referensi, kemudian cari-cari video atau bikin videonya sendiri gitu ya. Nah, itu bisa ini bisa kalian bikin videonya, misalnya banjir di Kalimantan gitu ya, yang solusinya apa, saluran kah gitu ya. Kemudian misalnya tentang hoax dan lain-lain, solusinya apa, dibikin videonya. Nah, itu sih kayaknya bisa ikutan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu langkah pertama kami misalkan dapat idenya, diapakan, Pak? Dibikin proposal langsung gitu ya, Pak? Ya, dibikin proposal ya. Nanti saya coba mintakan format proposalnya ke Pak Anwar ya. Katanya dari fakultas ada format proposalnya yang sudah dibikinkan, jadi tinggal di situ aja. Nah, yang harus hati-hati dalam pembuatan proposal itu, mereka itu pertama itu ada beberapa tahap tuh. Tahap pertama itu adalah yang receh-receh diperiksain. Contohnya jadi kan ada formatnya tuh, misalnya fontnya pakai Times Roman misalnya ya. Kemudian yang dikumpulkan itu jangan ada covernya misalnya, cukup isinya saja. Kemudian misalnya ada margin. Nah, itu dicek pertama kali. Nah, jadi biasanya itu mereka nggak baca apa-apa dulu. Jadi itu saja dulu dicek gitu ya. Kemudian misalnya cover sama isi dipisah gitu ya. Nah, itu jangan disepelekan, karena pada saat itu nanti langsung gugur gitu ya. Jadi sayang udah bikin capek-capek tiba-tiba gugur gara-gara misalnya di cover ditulisnya harusnya 2022, tahunnya jadi salah tulis karena ngopi paste dari tahun sebelumnya jadi 2021 gitu ya. Itu langsung gugur gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu formatnya dulu benar, isi baru bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu ya. Nanti saya akan coba tanyakan ke Pak Anwar. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, ya. Yang lain tolong ya ikutan juga ya. Itu yang video tuh kayaknya kalian bisa tuh ikutan. Cuma bikin video, ambil video, tapi dibikin tampilannya lebih bagus gitu ya. Transisinya bagus, ada tulisan-tulisannya gitu ya, kayak gaya-gaya videonya, misalnya South China Morning Post gitu ya, itu kan bagus, nggak ada perlu ngomong lagi kan. Nah, mungkin kalian bisa coba beberapa tim, satu tim yang ada ngomongnya, satu tim yang tidak perlu ngomong gitu ya. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalnya ketahuan polanya ternyata panitia itu lebih suka yang tidak perlu ngomong, nanti tahun berikutnya jadi bisa kita jadikan modal untuk adik-adik kelas kalian untuk ikutan yang ini gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, saya ulangi lagi. Ini tolong dikerjakan bagian hand-on lab dan karakteristik sosial media. Gitu ya. Nanti saya akan buatkan kuisnya, jadi nanti pas UTS kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakan. Ya, kalau tidak ada saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.